Oke, kita mulai. Satu kebocoran kecil bisa jadi bencana besar. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana ceritanya setetes solar yang ada di bawah tekanan super ekstrim bisa memicu kebakaran mesin yang, sedahsyat ini. Yuk, langsung kita selidiki. Kita mulai investigasi kita dari akhir ceritanya. Sebuah kebakaran mesin yang fatal di mobil BMW 520d modern. Padahal, mobil ini terkenal banget loh sama kualitas rekayasanya. Pertanyaannya jadi begini, kok bisa solar yang notabene cairan yang nggak gampang terbakar malah jadi penyebab ledakan api di mesin secanggih ini? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus beralih dari skala bencana besar yang kita lihat ini ke fisika skala mikro yang terjadi di dalam sistem bahan bakarnya. Semua ini berawal dari fisika tekanan. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa besar, semacam senjata tak kasat mata yang disegel rapat di dalam pembuluh darah mesin mobil ini. Jadi, sistem diesel common rail modern itu bisa beroperasi sampai 2.500 bar. Coba bayangin, itu tekanannya setara dengan menumpuk beberapa mobil di atas satu koin kecil. Luar biasa kan? Dan untuk menahan tekanan segila itu, mesin ini nggak pakai segel karet biasa. Nggak bakal kuat. Ini murni soal rekayasa presisi. Segelnya itu logam ketemu logam. Nah, inilah dia senjata tak terlihat itu. Kalau segel logam tadi sampai gagal, solar yang bocor itu nggak cuma netes biasa. Tekanan dahsyat tadi akan mengatomisasi solar, mengubahnya jadi kabut uap yang gampang banget meledak. Hasilnya, ya terciptalah segitiga api yang sempurna. Ada kabut solar sebagai bahan bakar, ada oksigen yang melimpah di ruang mesin, dan ada sumber panas, misalnya dari turbocharger yang panasnya bisa membara. 3 elemen ini ketemu dan boom, kebakaran terjadi dalam sekejap. Oke, sekarang kita tahu gimana apinya bisa muncul. Tapi investigasi ini belum selesai. Kita perlu cari tahu apa sebetulnya yang gagal. Semua bukti mengarah ke satu komponen kunci, pipa injektor bertekanan tinggi. Begini cara kerjanya. Ujung pipa yang bentuknya kerucut ini dirancang khusus untuk satu tugas. Saat pertama kali dikencangkan, dia akan berubah bentuk secara permanen atau mengalami deformasi plastis. Tujuannya untuk menciptakan cetakan yang pas dan menyegel dengan sempurna. Tapi disinilah letak masalahnya. Setelah berubah bentuk sekali itu, material baja di ujung pipa jadi mengeras. Istilahnya work hardening. Dia jadi kaku, getas, dan nggak akan bisa lagi membentuk segel yang sempurna kalau dibuka dan dipasang lagi. Ini nih yang jadi misteri utamanya. Kalau pipa ini memang didesain sekuat itu, bahkan jadi makin keras setelah dipasang, lalu apa dong yang bisa bikin dia sampai retak? Hasil investigasi menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan karena cacat desain dari pabrik. Bukan. Ini terjadi karena serangkaian kesalahan yang umum tapi fatal yang dilakukan saat proses servis. Kita udah identifikasi ada 3 dosa utama dalam servis. Satu saja dari 3 ini bisa berbahaya apalagi kalau ketiganya dilakukan. Inilah yang jadi akar masalah dari bencana ini. Dosa yang pertama, memakai lagi pipa yang seharusnya sekali pakai. Seperti yang kita bahas, ujung pipa yang sudah mengeras nggak akan bisa menyegel dengan baik lagi. Ini seringkali memaksa mekanik untuk mengencangkannya lebih kencang lagi, jauh di luar spesifikasi. Hasilnya, timbul tekanan berlebih dan retakan-retakan mikro. Tersangka kedua, pemasangannya miring. Kalau posisi pipa nggak lurus sempurna, lalu dipaksa masuk dengan cara mengencangkan murnya, ini akan menciptakan tegangan bengkok yang konstan pada pipa. Sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu, tegangan ini akan melemahkan struktur logamnya. Dan dosa yang ketiga yang sering banget disepelekan, klip penopang anti getaran hilang atau nggak dipasang lagi. Tanpa klip kecil ini, getaran normal dari mesin akan terfokus langsung ke ujung-ujung pipa. Lama-kelamaan, ini menyebabkan kelelahan logam dan akhirnya patah. Oke, kasusnya sudah terpecahkan. Sekarang, mari kita lihat gimana cara memperbaikinya dengan benar. Ada prosedur standar yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Aturan dari pabrikannya sendiri sebetulnya sangat jelas dan nggak bisa ditawar. Bunyinya begini. Sekali mur pipa injektor dikendurkan, apapun alasannya, pipa itu wajib hukumnya diganti dengan yang baru. Titik. Prosedur pemasangannya juga sangat presisi. Ada 2 langkah. Pertama, kencangkan dulu pakai tangan sampai pas, ini untuk memastikan posisinya lurus sempurna.
Baru, langkah kedua, gunakan kunci torsi khusus untuk mengencangkan sesuai spesifikasi pabrikan. Nggak boleh kira-kira. Sebelum kita tutup, ada satu lagi peringatan penting. Bahaya dari sistem bertekanan tinggi ini ternyata bukan cuma soal kebakaran, ada yang lain. Tolong, jangan pernah sekalipun mencoba mencari kebocoran pakai tangan saat mesin menyala. Semburan solar dari celah kecil dengan tekanan 2000 bar itu setajam jarum suntik. Dia bisa menembus kulit dan menyuntikkan bahan bakar langsung ke aliran darah, akibatnya bisa sangat fatal bahkan sampai amputasi. Jadi intinya begini, memahami fisika dan prosedur di balik pekerjaan ini bukan cuma soal memperbaiki mobil, ini soal mencegah bencana. Pertanyaannya kembali ke kita semua, apakah penghematan kecil dengan memakai ulang suku cadang murah sepadan dengan resiko sebesar ini? Terima kasih sudah menyimak.